Di waktu berikutnya, Murongyu menyempurnakan pecahan senjata menjadi ahli kehidupannya sendiri. Dengan terobosan Murongyu, senjata yang mendominasi ini akan menjadi senjata kelahiran Murongyu, atau senjata tingkat tinggi. Bagi Murongyu, ia kini telah mencapai alam tak terkalahkan di bawah alam reinkarnasi. Meskipun masih hanya ahli alam bintang 5, ahli alam bintang 9 sama sekali bukan lawannya. Namun, sangat sulit bagi Murongyu untuk meningkatkan kekuatannya, karena tidak ada apapun di alam suci yang mengandung kekuatan besar untuk disempurnakannya. Dan karena ia belum melewati siklus reinkarnasi, ia tidak dapat meninggalkan alam suci dan berenang di langit berbintang yang tak berujung. Jadi, sekarang Murongyu ingin meningkatkan kekuatannya, hanya ada satu cara, menerobos langit. Legenda mengatakan bahwa mata langit adalah jembatan yang menghubungkan alam suci dengan langit berbintang yang tak berujung di luar. Jika Murongyu dapat meninggalkan alam suci melalui mata langit, maka ia tidak perlu pergi ke alam reinkarnasi sama sekali. Namun, di langit berbintang yang tak berujung, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, Murongyu dapat dengan mudah memperoleh beberapa harta karun, dan kemudian dengan cepat meningkatkan kekuatannya ke ranah Master Ranah Bintang 9, dan kemudian menjalani siklus reinkarnasi dalam satu gerakan. Semakin kuat kekuatan sebelum reinkarnasi, semakin besar manfaatnya setelah reinkarnasi. Namun, meskipun Murongyu memiliki rencana untuk pergi ke langit, dia tidak langsung pergi. Bagaimanapun, mata langit masih sangat misterius dan berbahaya baginya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin terjebak di dalam dan tidak dapat keluar atau dihancurkan. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu, Murongyu langsung melewati mata langit dan meninggalkan ranah suci. Jika ini terjadi, bagaimana Murongyu bisa kembali ke ranah suci? Jika dia tidak dapat kembali ke ranah suci untuk sementara waktu, tetapi ada orang luar di ranah suci, apa yang harus dia lakukan? Oleh karena itu, Murongyu harus bersiap untuk semuanya. Pertama, butuh banyak waktu untuk membantu orang-orang yang mungkin menerobos ranah tertinggi oleh Sekte Suci untuk membantu mereka semua menerobos ke ranah tertinggi. Karena mantan penguasa alam suci hampir dibantai oleh surga, bahkan penguasa bintang 1 pun sudah cukup untuk mendominasi alam suci. Tentu saja, ada gelar seperti Nuwa Supreme, Wushuang Supreme, dan Heavenly Witch. Ketiganya dapat duduk di alam suci tanpa merugikan Murongyu. Yang membuat Murongyu merasa tenang adalah klonnya. Saat ini, kekuatan klonnya telah mencapai puncak gelar penguasa. Jika bukan karena Murongyu yang menjadi master, klonnya mungkin akan menerobos ke alam master. Dalam sekejap, 10.000 tahun telah berlalu. Pada saat ini, dunia suci telah sepenuhnya pulih ke keadaan semula, dan karena hubungan antara orang-orang muda di Jinyi, pada saat ini, ada lonjakan kultivasi di dunia suci. Sebuah pemandangan yang berkembang pesat. Murongyu akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, meninggalkan alam suci, dan muncul di depan Tianyan lagi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Murongyu menoleh dan melirik ke belakangnya, lalu melangkah keluar tanpa ragu-ragu dan langsung melesat ke langit. Sama seperti pertama kali, Murongyu sudah terbungkus dalam kekuatan yang mengerikan itu sebelum dia mendekati mata langit, dan kemudian dia menarik Murongyu. Untuk pertama kalinya, Murongyu ditelan tanpa kekuatan untuk bereaksi sama sekali. Namun kali ini, Murongyu sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di bawah alam reinkarnasi, dan ada juga pecahan senjata, elemen yang menentang surga. Namun, Murongyu masih merasakan kelemahan yang dalam. Bahkan dengan pecahan senjata, Murongyu tidak dapat melawan mata langit. Keberadaan mata langit jelas jauh melampaui alam reinkarnasi. Mengenai apakah dia telah melampaui ranah ruang udara, Murongyu belum pernah melihat orang yang kuat di level ini, jadi sulit untuk mengatakannya. Ledakan, kekuatan tekanan yang mengerikan itu dengan cepat menekan dari segala arah, menghantam tubuh Murongyu dengan dahsyat. Meskipun tubuh Murongyu telah mencapai level senjata tertinggi, dia tetap tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan ini. Dalam sekejap mata, tubuh fisiknya sudah mulai hancur. Jika terus seperti ini, tubuh fisiknya akan hancur dalam waktu kurang dari 10 napas. Dengan sebuah pikiran di dalam hatinya, kekuatan Murongyu untuk mencapai level Master Ranah Bintang 5 meledak dengan dahsyat, menutupi seluruh tubuhnya. Di bawah tekanan kekuatan yang kuat ini, kecepatan runtuhnya tubuh fisiknya sangat melambat. Kekuatan-kekuatan di sini tidak cukup untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisikku. Murongyu menatap mata langit yang tak terlihat itu dengan mata yang dalam, lalu melangkah maju dengan tegas dan terbang menuju kenyamanan di depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada awalnya, kekuatan Murongyu mampu menahan dampak dari sebagian kekuatan mata langit. Namun, saat ia semakin dalam, kekuatannya mulai menjadi tak tertahankan. Bahkan pada akhirnya, kekuatannya meledak dan ia hancur oleh kekuatan mata langit. Namun, kekuatan mata langit ini telah memengaruhi kekuatan tubuh fisiknya. Oleh karena itu, Murongyu tidak melanjutkan, tetapi berhenti, dan mulai menggunakan kekuatan langit untuk menempa tubuhnya. Kekuatan fisik juga merupakan peningkatan kekuatan. Murongyu sekarang berada dalam kondisi perbaikan ketiga. Ia tidak akan pernah jatuh dalam basis kultivasi, tubuh, dan jiwa. Oleh karena itu, pada waktu berikutnya, Murongyu sekali lagi mengedarkan proses penghancuran fisik yang menyakitkan tetapi kelahiran kembali yang konstan.
Selama tubuh fisiknya menguat 1 poin, ia akan terus maju dalam jarak tertentu. Namun, seberapa mudahkah untuk mengangkat tubuh fisik dari senjata tertinggi menjadi senjata utama? Pada awalnya, kekuatan mata langit memang dapat meningkatkan kekuatan fisik Morongyu. Namun seiring tubuh fisik Morongyu menjadi lebih kuat, efek peningkatan kekuatan mata langit menjadi sangat jelas. Selain itu, kekuatan mata langit terus menghancurkan tubuh Morongyu. Dengan kata lain, meskipun tubuh fisik Morongyu hancur dan terlahir kembali, ia tidak dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Merasa tidak berdaya, Morongyu hanya bisa mengorbankan pecahan senjata. Auzu.com pecahan senjata layak menjadi senjata meta. Setelah jatuh untuk melindungi Morongyu dengan sinar cahaya hitam, kekuatan mata langit tidak dapat meledak secara tiba-tiba. Namun, harganya adalah kekuatan yang dikonsumsi Morongyu dengan cepat. Pada saat ini, setelah menjadi ahli takdir Morongyu, pecahan senjata tidak dapat lagi secara otomatis membangkitkan kekuatan yang mengerikan dalam keadaan normal. Kekuatan yang meletus didasarkan pada kekuatan Morongyu. Semakin kuat Morongyu, semakin kuat pecahan senjata yang meledak. Tentu saja, Morongyu tidak yakin apakah pecahan senjata akan meledak dengan kekuatan yang mengerikan setelah menghadapi kekuatan yang dapat menghancurkannya, menghancurkan segalanya. Di bawah perlindungan pecahan senjata, Morongyu terus masuk jauh ke dalam mata langit. Selama proses ini, Morongyu sesekali melepaskan perisai kekuatan acak senjatanya, memasukkan sebagian kekuatan mata langit, dan melunakkan tubuhnya pada suatu waktu. Saya tidak tahu tahun-tahun di pegunungan, dunia telah ribuan tahun. Morongyu tidak tahu berapa kali tubuhnya telah dihancurkan dan dilahirkan kembali. Dia mati rasa sekarang. Untungnya, tubuh fisiknya juga telah diangkat ke puncak senjata tertinggi, dan dia hanya selangkah lagi dari level senjata master. Begitu dia melewati level ini, Morongyu akan menjadi penguasa humanoid, dan kekuatannya akan meroket lagi. Pada saat ini, seluruh zaman telah berlalu sejak Morongyu memasuki kembali mata surga. Bagi orang suci, waktu suatu era hanyalah waktu untuk tidur, tidak lama. Namun yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tidak perlu beberapa zaman bagi Morongyu untuk berubah dari manusia biasa menjadi penguasa. Namun, waktu Morongyu di era ini tidak terbuang sia-sia. Berbagai latihan dan keterampilan tempur telah ditempa olehnya dengan lebih mahir. Dan kekuatan mantra 9 karakter semakin kuat dan kuat. Perubahan terbesar adalah tubuh fisiknya. Booming. Tiba-tiba, tubuh Morongyu bergetar hebat. Kemudian, sinar cahaya warna-warni yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya, dan kemudian dengan cepat menghilang ke segala arah. Pada saat yang sama, seluruh alam suci sekali lagi diselimuti oleh cahaya warna-warni. Dan selama semua biksu diselimuti oleh sinar cahaya warna-warni, apakah mereka adalah ras manusia atau ras suci, ras iblis atau bahkan binatang buas, kekuatan mereka telah meroket lagi. Itu persis sama dengan terobosan Morongyu sebelumnya ke alam dominasi. Tubuh Morongyu menjadi penguasa, memberkati dunia. Seseorang telah menerobos ke alam dominasi lagi. Di alam suci, beberapa orang yang mengetahui sesuatu tentang penglihatan langit dan bumi tidak dapat menahan rasa terkejut. Namun, mereka segera bingung. Karena mereka dapat merasakan bahwa aura yang keluar dari langit dan bumi kali ini persis sama dengan aura sebelumnya. Apakah orang yang sama menerobos dominasi 2 kali berturut-turut? Basis perbaikan, tubuh dan jiwa. Dalam 2 aspek mana orang ini menerobos ke alam dominasi? Gagasan ini muncul di benak banyak orang, tetapi mereka dengan cepat menolaknya sendiri. Bagaimana mungkin menjadi master ganda? Sebenarnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Morongyu sudah menjadi 3 master saat ini. Tubuh, basis kultivasi, dan jiwa semuanya mendominasi alam. Kekuatannya telah meroket lagi, meskipun masih bukan lawan dari alam reinkarnasi, tetapi setidaknya telah mempersempit jarak dengan alam reinkarnasi. Pada saat ini, bahkan dengan pemuda di Jinyi yang terluka parah, Morongyu setidaknya bertarung. Namun, hanya ada satu pertempuran. Tetapi jika dia mengorbankan pecahan senjata dan memukul lawan secara tiba-tiba, Morongyu masih bisa membunuh lawannya. 3 master, Morongyu membuka matanya tiba-tiba, dan ada juga sedikit kegembiraan di wajahnya. Namun, sebelum dia bahagia, pemandangan di depannya berubah. Pada saat berikutnya, ada cahaya yang sangat menyilaukan di depan matanya. Pada saat yang sama, serangkaian kekuatan yang mengerikan membombardir dari segala arah, ingin membunuhnya. Morongyu sangat marah, tidak berpikir sama sekali, dan langsung melancarkan pukulan. Dengan ledakan, kekosongan di dekat Morongyu langsung hancur. Kekuatan pencekik juga berhasil dihancurkan. Sampai saat ini, Morongyu sempat melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Dia muncul di benua yang luas dan tak terbatas. Vitalitas langit dan bumi di sini bahkan lebih kuat dari tempat terkuat di dunia suci. Namun, ada sekelompok besar orang yang bertarung di depannya saat ini, kekuatan yang baru saja menyerangnya adalah akibat dari serangan orang-orang ini. Ini jelas bukan dunia suci. Pupil mata Morongyu menyusut tajam. Karena kekuatan jarak dekat ini, yang terburuk dari mereka berada di ranah Master Ranah Bintang 1. Meskipun kekuatan mereka tidak sebagus surga, mereka jelas lebih kuat dari yang bergelar tertinggi. Dia benar-benar telah meninggalkan alam suci dan muncul di planet lain.
Bagaimana situasinya? Murong Yu bingung melihat mereka yang bertarung. Dia yakin bahwa dia pasti telah meninggalkan alam suci sekarang, karena baik kekuatan orang kuat di sini maupun vitalitas langit dan bumi tidak sebanding dengan alam suci. Hanya saja, bukankah itu berarti para biksu tidak dapat meninggalkan dunia asal mereka sebelum menerobos siklus reinkarnasi? Itu adalah kekuatan mata langit. Pupil mata Murong Yu menyusut tajam. Ketika tubuh fisiknya menerobos ke alam dominasi, dia ditangkap oleh kekuatan mata surgawi. Dia bahkan belum bereaksi, dia sudah muncul di sini. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali. Pikiran ini muncul di hati Murong Yu. Segera dia merasakan Hetu Luoshu. Hetu Luoshu dan pecahan senjata semuanya ada di sana dan dapat dirasakan. Mampu merasakannya adalah bukti bahwa itu dapat dikorbankan. Namun, kemampuan transmisi Hetu Luoshu tidak terasa. Ia sama sekali tidak dapat merasakan napas dari titik teleportasi manapun di dunia suci. Oleh karena itu, mustahil bagi Murong Yu untuk berteleportasi kembali ke alam suci. Wajahnya muram untuk beberapa saat, lalu Murong Yu menjadi tenang. Bagaimanapun, ia telah membuat semua persiapan sebelum ia memasuki mata surga. Bahkan jika ia tidak dapat kembali, tidak akan ada masalah di dunia suci. Kecuali seseorang dari luar membunuhnya. Namun, Murong Yu selalu ingin meninggalkan dunia suci, ia tidak dapat selalu membawa dunia suci bersamanya, bukan? Murong Yu tidak memiliki kemampuan itu, juga tidak diperlukan. Namun, ia agak lega, meskipun ia tidak tahu di mana ia muncul. Namun, kekuatan keyakinan masih mengalir ke dalam tubuhnya melalui udara, memungkinkannya untuk menggunakannya kapan saja. Faktanya, sekarang Murong Yu tidak perlu menggunakan kekuatan keyakinan untuk yang kuat di bawah siklus reinkarnasi terakhir. Jika itu untuk reinkarnasi terakhir atau keberadaan yang lebih kuat, bahkan jika ia memiliki kekuatan keyakinan, itu tidak cukup. Dunia ini seharusnya lebih tinggi dari alam suci, setidaknya satu tingkat bintang. Di sini, seharusnya ada benda-benda dengan kekuatan besar yang dapat diberikan kepadaku untuk disempurnakan. Bahkan jika tidak, para master itu tidak apa-apa. Murong Yu melihatnya, para master dunia yang bertarung di kejauhan. Mereka mengorbankan satu persatu perangkat penguasaan yang memancarkan aura besar, dan meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dan kekosongan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Meskipun alat-alat dominasi umum tidak lagi membantu Murong Yu, tidak peduli seberapa kecil nyamuk itu, mereka masih berdaging, dan lebih banyak lagi dapat menyebabkan perubahan kualitatif. Terlebih lagi, jika dunia ini tidak memiliki sesuatu seperti dia yang dapat disempurnakan untuk menembus kekuatan, maka pastilah banyak hal yang mengandung kekuatan besar di dunia ini. Karena perang besar di sini, lingkungan sekitar menjadi kacau. Oleh karena itu, kemunculan tiba-tiba Murong Yu tidak menarik perhatian orang lain. Selain para ahli yang sedang bertarung, di kejauhan, ada juga banyak ahli tingkat tertinggi. Setidaknya ada 1000. Dunia ini lebih maju daripada alam suci, dan ada banyak orang yang lebih kuat daripada alam suci, baik itu master atau alam tertinggi. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu dengan cepat muncul di sisi lain dan muncul di antara kerumunan. Segera, dari pembicaraan orang-orang di sekitarnya, Murong Yu tahu mengapa orang-orang itu bertarung. Bahkan, Murong Yu secara langsung mengendalikan seorang ahli dan membaca ingatannya. Sekarang, Murong Yu tidak hanya tahu mengapa orang-orang itu harus bertarung, tetapi juga memiliki pemahaman umum tentang dunia. Ini adalah dunia yang disebut dunia Xuan, juga disebut Xuan Xing. Itu adalah planet tingkat bintang 9. Dari ingatan tertinggi itu, Murong Yu mengetahui bahwa bintang yang dalam ini sangat besar, setidaknya 100 kali lebih besar dari alam suci, atau bahkan lebih tinggi. Oleh karena itu, ada begitu banyak orang suci di sini. Hanya pembangkit tenaga listrik di alam tertinggi yang setidaknya 100 kali lipat dari alam suci. Hanya ada 1000 orang bijak di puncak alam suci, tetapi setidaknya ada 100.000 bintang misterius. Bahkan jika hanya ada satu penguasa alam suci, ada lebih dari 100 di sini. Namun, di bintang mendalam, pembangkit tenaga listrik tingkat atas ini tidak disebut master, tetapi master alam. Hanya master alam bintang 9 yang memenuhi syarat untuk disebut master. Karena hanya master alam bintang 9 yang dapat mendominasi bintang yang mendalam. Master tingkat lain tidak memiliki kemampuan ini sama sekali. Namun, secara kebetulan, master alam bintang mendalam telah jatuh dalam beberapa tahun pertama sebelum Murong Yu datang. Itu jatuh karena kegagalan reinkarnasi. Tentu saja, tidak ada yang bisa memastikan, itu hanya legenda. Namun, bagaimana itu bisa datang jika itu bukan lubang? Bahkan jika Tuan Tanah tidak jatuh, dia tidak akan berakhir dengan baik. Dan alasan mengapa orang-orang di depan Murong Yu ini saling bertarung adalah untuk merebut sesuatu yang disebut buah roh dunia di antara mereka. Menurut legenda, buah roh dunia, semacam ini mengandung kekuatan yang sangat besar, dan bahkan penuh dengan berbagai indera bintang misterius. Jika dapat ditelan, maka tidak hanya kekuatannya dapat ditingkatkan, tetapi juga berbagai wawasan dapat diperoleh, dan peluang untuk menerobos ke alam dominasi akan ditingkatkan. Ini jelas merupakan hal yang baik, meskipun Murong Yu belum melihat apa yang disebut buah roh dunia. Namun matanya sudah bersinar, bukankah hal-hal ini hanya untuk ditelannya, untuk meningkatkan kekuatannya? Jadi,
Saat berikutnya dia melangkah maju selangkah demi selangkah, berubah menjadi Streamer dan melompat maju menuju kenyamanan. Pergi. Auzu.com. Hanya ketika Murongyu mendekati arena pertempuran, sebuah raungan datang dengan ganas. Gelombang suara bergulung masuk dan menghancurkan kekosongan yang luas. Pada saat yang sama, sebuah tinju besar dan tak tertandingi menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, muncul dari udara tipis di depan Murongyu, dan menghantamnya. Pupil mata Murongyu menyusut tajam, dan kemudian dia dengan santai membombardir dengan sebuah pukulan. Ledakan. Setelah suara keras itu, sosok Murongyu sedikit mandek di kehampaan. Tapi tangan besar itu langsung meledak oleh pukulan Murongyu. Hah, kekuatan yang sangat kuat. Melihat tangannya yang besar patah, pria besar yang menembak itu tidak bisa menahan diri untuk berseru. Murongyu tampaknya tidak lebih dari seorang yang tertinggi, begitu kuat. Haha, apa kau tidak makan, Hu Lao-san? Kau bahkan tidak bisa membunuh seorang yang tertinggi. Bukan saja tidak bisa dibunuh, tetapi pihak lain juga meninju kekuatan untuk meledak. Kau benar-benar membuat kami malu. Tawa ironis itu datang. Hu Lao-san melirik orang yang sedang berbicara dengan ekspresi cemberut, lalu menatap Murongyu dengan tatapan membunuh. Anak inilah yang membuatnya bodoh. Kali ini ia harus membunuhnya dengan satu pukulan. Akibatnya, Hu Lao-san menyerang lagi, mengulurkan tangan besarnya dan meraih Murongyu. Pergi, teriak Murongyu dengan jijik, melangkah keluar, dan terbang menuju puncak gunung di depannya. Buah roh dunia, ada di puncak gunung. Melihat warna jijik di wajah Murongyu dan ekspresi acuh tak acuh Murongyu, ketiga mata Hu Han tiba-tiba menyusut, dan warna kebencian dengan cepat tumbuh dari lubuk hatinya. Murongyu benar-benar meremehkannya, ia benar-benar dipandang rendah oleh seorang yang tertinggi. Penghinaan, dia adalah seorang ahli alam bintang 3, dan kekuatan sejatinya telah mencapai tingkat ahli alam bintang 4. Anak ini harus mati. Hu Lao-san marah. Kekuatan mengerikan menyerbu tangannya yang besar, membunuh Murongyu dengan kejam, ingin membunuh Murongyu. Pengadilan kematian, kekuatan kultivasi Murongyu telah mencapai tingkat ahli alam bintang 5. Pada saat yang sama, tubuh fisiknya juga berada pada tingkat senjata utama, serta jiwa tingkat bintang 9. Faktanya, Murongyu sudah tak terkalahkan hanya dengan mengandalkan jiwa senjata dominasi. Jika itu untuk menambah kekuatan, orang-orang di sini sama sekali bukan lawan. Karena, kekuatan orang-orang adalah yang tertinggi yang setara dengannya. Buah roh dunia, Murongyu pasti akan menang. Oleh karena itu, siapapun yang menghalanginya adalah musuhnya. Dan dia telah memperingatkan bahwa orang-orang ini masih berani melakukannya, itu mencari kematian. Serang aku, teriak Murongyu dengan keras, melangkah maju, dan menghantam Hu Lao-san dengan keras. Pada saat yang sama, dia meninju lagi. Dengan suara, boom, tangan besar Hu Lao-san sekali lagi dipatahkan oleh Murongyu. Bagaimana ini mungkin? Hu Lao-san terkejut, dan ekspresi ngeri melintas di matanya. Dia sudah menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi dia bukan lawan Murongyu. Rentan, kalau begitu, Murongyu setidaknya adalah Master Alam Bintang 5. Penguasa Alam Bintang 5, itu sudah menjadi kekuatan puncak di sini. Meskipun Hu Lao-san kuat, dia juga tahu dirinya sendiri. Dia jelas bukan lawan dari Master Alam Bintang 5. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya, sosoknya mundur dengan keras, dan dia melarikan diri tanpa perlawanan. Kamu tidak bisa melarikan diri kemanapun. Teriak Murongyu dengan dingin, kecepatannya meroket, dan dia muncul di depan Hu Lao-san. Pada saat yang sama, tangan besarnya meraih Hu Lao-san dengan kecepatan kilat. Kekuatan dahsyat itu meletus, dan kekuatan Hu Lao-san langsung dihalangi oleh Murongyu. Pada saat yang sama, ia digendong oleh Murongyu seperti seekor ayam. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang di sekitar tiba-tiba berubah. Banyak orang yang hadir yakin bahwa mereka dapat membunuh Hu Lao-san, tetapi tidak ada yang dapat mengalahkan Hu Lao-san dengan satu gerakan. Perlu dicatat bahwa membunuh Hu Lao-san mudah, tetapi ratusan atau ribuan kali lebih sulit untuk ditangkap. Orang ini kuat. Tiba-tiba, para ahli yang masih dalam pertarungan berhenti dan menatap Murongyu dengan ekspresi serius. Jangan bunuh aku. Hu Lao-san benar-benar panik dan dengan cepat memohon belas kasihan. Namun, Murongyu tersenyum tipis, dan menggunakan tangannya yang besar dengan ganas. Dengan klik, leher Hu Lao-san patah. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya juga dihancurkan oleh Murongyu. Pemilik bintang 3 Hu Lao-san sudah mati. Murongyu dengan mudah terbunuh, dan ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Guru, orang-orang di sekitar semua menelan ludah dengan susah payah, dan menatap mata Murongyu dengan ngeri. Aku menginginkan buah roh dunia ini. Jika ada yang berani melawan dan melakukannya, Hu Lao-san akan menjadi takdirmu. Murongyu melirik orang-orang di sekitarnya, lalu membuang tubuh Hu Lao-san ke tanah. Tentu saja, dengan persiapan yang tidak bisa disia-siakan, harta karun spasial Hu Lao-san secara alami diambil oleh Murongyu. Semua orang di sekitar menatap Murongyu tanpa bersuara, dan Murongyu mengabaikan mereka dan melangkah menuju puncak gunung. Bergemuruh, Murongyu mengira orang-orang ini telah dikejutkan olehnya, dan dia tidak berani melakukan apapun dengannya lagi. Namun,
Sebelum dia mencapai puncak gunung, serangkaian kekuatan yang mengerikan mencabik-cabik langit dan menghantam dengan cepat dan dahsyat. Terlebih lagi, senjata dominasi secara diam-diam terbunuh langsung di tubuh Murongyu. Boom! Setelah suara keras itu, Murongyu segera diliputi oleh kekuatan-kekuatan ini. Wajah para master yang awalnya dikendalikan oleh Murongyu menunjukkan senyuman. Kekuatan Murongyu memang kuat, lebih kuat dari mereka semua. Tapi mereka penuh sesak. Buah roh alam adalah hal yang baik, tidak hanya dapat meningkatkan alam mereka, tetapi juga meningkatkan persepsi mereka tentang alam dominasi. Mereka tidak akan pernah menyerah. Murongyu dapat membunuh siapapun dari mereka, tetapi bisakah dia membunuh mereka semua bersama-sama? Oleh karena itu, mereka dengan cepat mencapai kesepakatan dan bersama-sama menyerang Murongyu. Hahaha, anak ini tidak mati sekarang. Bukankah dia sangat hebat? Seorang master alam tertawa keras, wajahnya penuh dengan kekejian. Meskipun para master lainnya tidak berbicara, ekspresi mereka juga sangat acuh tak acuh. Pada saat yang sama, mereka semua meningkatkan kekuatan mereka secara ekstrim. Begitu Murongyu dipastikan terbunuh, mereka akan melancarkan serangan terkuat dan merebut buah roh dunia. Kamu terlalu cepat bahagia. Tepat ketika mereka mengira Murongyu telah terbunuh oleh pemboman, suara dingin Murongyu keluar. Pada saat yang sama, berbagai kekuatan yang telah menenggelamkan Murongyu juga telah menghilang, memperlihatkan sosok Murongyu. Aku melihat wajah Murongyu muram, berdiri tanpa cedera di tempat yang sama, menatap mereka dengan penuh pembunuhan. Para master ini langsung ketakutan. Serangan dari puluhan master alam mereka bahkan tidak dapat melukai Murongyu. Bagaimana situasinya? Mengapa kekuatan Murongyu begitu mengerikan? Aku telah memberimu kesempatan, karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Murongyu memang dalam suasana hati yang buruk, orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa mereka tidak cukup kuat untuk membunuh mereka sekaligus. Kita harus mengakui bahwa kamu kuat, tetapi bagaimanapun juga kamu adalah manusia. Setiap orang, dia pasti memiliki harta pertahanan yang kuat. Harta ini pasti ada batasnya. Selama kita terus menyerang, dia pasti akan mati. Seorang tuan tanah menyeringai, menyerang Murongyu terlebih dahulu. Para penguasa dunia lainnya juga bereaksi dan melancarkan serangan satu persatu. Sebagai tanggapan, Murongyu hanya tersenyum acuh tak acuh. Kemudian dia melihat orang yang berbicara lebih dulu. Tebasan jiwa suci. Tanpa berkata apa-apa, Murongyu langsung melancarkan serangan jiwa. Dalam kasus alam yang sama, serangan jiwa lebih mengerikan daripada serangan kekuatan, dan bahkan lebih tidak dapat diprediksi. Wajah master yang menjadi sasaran serangan Murongyu tiba-tiba berubah. Karena saat ini, hatinya telah diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Dalam keterkejutan, dia mundur dengan keras. Namun, kecepatannya lebih cepat, dan serangan Murongyu lebih cepat. Dengan puff, jiwa manik bintang 4 ini terpotong-potong. Jiwanya hancur, dan napas kehidupannya menghilang seketika. Penguasa dunia lain telah jatuh. Orang-orang di sekitar tiba-tiba terkejut. Tetapi setiap orang dari mereka memiliki hati yang ganas, dan kekuatan yang lebih mengerikan pecah dan membunuh Murongyu. Badai jiwa. Murongyu tersenyum dingin, karena orang-orang ini mencari kematian, maka Murongyu pasti tidak keberatan membunuh mereka semua sekaligus. Saat meluncurkan serangan jiwa, Murongyu menginjak Bing Zijue dan menghilang di tempat dalam sekejap. Tubuh fisiknya kuat dan bagus, mencapai tingkat senjata tertinggi. Bahkan jika dia berdiri diam dan dibombardir dan dibunuh oleh orang-orang ini tidak akan dengan mudah menyakitinya. Namun, Murongyu sama sekali tidak memiliki kecenderungan untuk dianiaya, berdiri diam dan dibombardir serta dibunuh oleh mereka. Ia tidak membakar otaknya. Kecepatan kemampuan Master Ranah Bintang 5 untuk menampilkan Wei Zijue, Murongyu meledak dalam sekejap, dan roh para Master Ranah di sekitarnya tidak dapat mengunci sosoknya. Dalam keterkejutan, serangan jiwa telah diledakkan. Tiba-tiba, beberapa Master Ranah yang tidak curiga hancur berkeping-keping, dan yang mati tidak dapat lagi mati. Alasan mengapa tidak mungkin untuk membunuh semua Master Ranah. Ini karena serangan jiwa adalah serangan berskala besar. Cakupannya lebih besar, serangan secara alami tidak akan dapat terkonsentrasi, dan kekuatannya secara alami akan menjadi lebih lemah. Namun, itu tidak masalah. Nasib orang-orang ini adalah kematian. Saya melihat Murongyu tiba-tiba muncul di depan seorang Master Ranah, dan kemudian menghantam dengan pukulan keras, dan membanting tubuh Master Ranah dengan keras. Kekuatan kultivasi dan kekuatan fisik meletus pada saat yang sama. Ini setara dengan ledakan terkonsentrasi dari kekuatan dua Master Ranah. Master alam yang dibombardir tidak punya waktu untuk membuat respons yang efektif, dan seluruh orang itu tertiup menjadi kabut darah dan mati. Auzu.com Master, setelah membunuh pria itu dengan pukulan, sosok Murongyu bergetar lagi dan menghilang di tempat. Pada saat yang sama, pecahan senjata yang telah disempurnakan menjadi senjata takdirnya sendiri telah dikorbankan olehnya. Puff, puff. Di bawah kendali Murongyu, tidak ada yang akan mampu menahan serangan pecahan senjata kecuali mereka bertemu dengan orang kuat di alam reinkarnasi. Oleh karena itu, begitu pecahan senjata keluar, ketiga tuannya tewas seketika. Orang ini benar-benar pembunuh. 5 orang terbunuh dalam sekejap mata.
Para penguasa dunia di sekitarnya ketakutan, mereka sudah kedinginan, dan mereka sudah bersedia untuk mundur. Hanya saja, Murong Yu telah memberi mereka kesempatan, dan mereka tidak menghargainya. Oleh karena itu, Murong Yu tidak akan pernah membiarkan mereka melarikan diri sekarang. Selain itu, membunuh mereka masih merupakan langkah bergengsi Murong Yu setelah dia datang ke Xuanxing. Dia ingin membunuh ayam dan mengutuk monyet serta menahan para penguasa dunia. Jika tidak, apakah para penguasa dunia itu akan muncul untuk membuat masalah baginya di masa depan? Meskipun orang-orang itu tidak berbahaya bagi Murong Yu juga tidak ingin mendapat masalah. Puff, puff, puff. Begitu pecahan senjata dilepaskan, itu tak terkalahkan di dunia. Para penguasa dunia ini tidak dapat menghentikan serangan sama sekali, bahkan jika senjata utama mereka langsung dipotong oleh pecahan senjata, mereka hanya rentan. Lari. Akhirnya, orang-orang ini benar-benar ketakutan. Dengan teriakan, mereka melarikan diri seperti pohon tumbang dan berhamburan. Tidak seorang pun dari kalian yang bisa melarikan diri. Suara Murong Yu dingin, dan pecahan senjata menebas salah satu penguasa dunia di bawah udaranya. Pada saat yang sama, ia bahkan menyerang penguasa dunia lain dengan tebasan jiwa suci. Namun, dewanya melebarkan tubuhnya, dan langsung mengejar penguasa dunia ketiga, lalu menghantamnya dengan pukulan. Akhirnya, dunia menjadi sunyi. Dalam proses ini, Murong Yu membunuh 30 atau 40 penguasa dunia. Meskipun alam para penguasa dunia ini tidak terlalu tinggi, yang memiliki kekuatan tertinggi juga telah mencapai alam bintang 5. Penguasa alam bintang 5 mungkin dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di Xuanxing, tetapi di mata Murong Yu, itu tidak cukup. Bahkan jika ia tidak mengorbankan pecahan senjata, ia pasti akan membunuh mereka semua. Setelah menarik kembali pecahan senjata, Murong Yu melirik sekeliling dengan samar. Puff! Di bawah tekanan tatapan Murong Yu, orang-orang di sekitarnya benar-benar berlutut tanpa sadar. Penguasa ini bahkan membantai para penguasa dunia itu seperti ayam dan anjing, apalagi mereka. Karena itu, ketika mereka bertemu dengan tatapan Murong Yu, mereka terkejut. Keluar, teriak Murong Yu dingin, mengabaikan mereka, dan melangkah menuju puncak gunung lagi. Setelah mendengar kata-kata Murong Yu, orang-orang itu berbalik dan melarikan diri dengan panik seolah-olah mereka telah menerima pengampunan. Mereka tidak tahu apakah Murong Yu akan berubah pikiran dan memotong mereka di saat berikutnya. Tidak ada yang menghentikan Murong Yu lagi kali ini, dan segera dia bergegas ke puncak gunung. Di saat berikutnya, buah panjang seperti anggur ungu muncul di hadapannya. Apakah ini buah roh alam? Murong Yu mengulurkan tangan besarnya dan mengambil buah roh alam yang kelihatannya tidak menakjubkan itu. Murong Yu tidak tahu apakah buah roh dari alam ini adalah spesialisasi Xuanxing. Lagi pula, tidak ada hal seperti itu di alam suci. Dan buah roh dunia seukuran jari kelingking ini mengandung kekuatan yang sangat besar. Namun, setelah buah dipetik, kekuatan di dalamnya cepat memudar, dan bahkan dengan kekuatan, tidak dapat disegel. Murong Yu memperkirakan bahwa tidak akan butuh waktu 1 tahun bagi kekuatan dalam buah ini untuk menghilang. Tanpa ragu-ragu, Murong Yu membuka mulutnya dan menelan buah roh dunia. Orang ini sama sekali tidak mengerti buah roh dunia, jadi jika dia menelannya seperti ini, dia tidak takut beracun, dan akan meracuninya sampai mati. Boom! Pintu masuk buah roh dunia meleleh, dan segera berubah menjadi semburan kekuatan, seperti lautan badai, menyerbu ke arah anggota tubuhnya dan 100 mayat. Dan Murong Yu merasakan jejak wawasan dari semburan kekuatan ini. Wawasan ini bukan tentang meningkatkan pemahaman mereka, tetapi semacam kekuatan yang membuat Murong Yu merasa akrab. Kekuatan asal, buah spiritual dunia mengandung kekuatan asli bintang misterius. Murong Yu akhirnya mengerti mengapa orang-orang itu akan membantu mereka menjadi master setelah memurnikan buah spiritual dunia. Sebenarnya, itu bukan wawasan, tetapi kekuatan asal yang mengendalikan bintang misterius. Meskipun kekuatan asli yang terkandung dalam buah spiritual dunia sangat langka, bagaimana jika menelan lebih banyak? Lalu para pejabat tamu yang memiliki sumber kekuatan yang sama. Jika Anda bisa mendapatkan banyak kekuatan asal, dapatkah Anda mengendalikan Xuanxing? Karena jika Anda tidak mendapatkan pengakuan kekuatan asal, bahkan jika Anda menjadi master alam bintang 9, tidak mungkin menjadi master bintang yang mendalam. Bergemuruh. Kekuatan besar yang terkandung dalam buah spiritual dunia dengan cepat memengaruhi tubuh, meridian, dan daging serta darah Murong Yu, memungkinkan Murong Yu untuk mengumpulkan pikirannya. Berkonsentrasi pada kekuatan pemurnian buah spiritual dunia. Murong Yu duduk di puncak gunung, memurnikan buah spiritual dunia. Pada saat yang sama, beberapa makhluk yang memancarkan aura menakutkan merobek kehampaan dari arah yang berbeda, meledakkannya dengan kecepatan yang sangat mengerikan, dengan tatapan membunuh. Apakah itu karena buah roh dunia, atau apakah itu karena Murong Yu? Boom! Sebelum Murong Yu memurnikan buah roh dunia, makhluk yang menakutkan telah mendarat. Pada saat yang sama ketika dia mendarat, kekuatan besar menghancurkan gunung tempat Murong Yu berada. Harus diketahui bahwa penguasa dunia mereka telah gagal menghancurkan gunung ini dalam pertempuran tadi. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan orang ini.